Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya, amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan surat Al-Fajr. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah saya bacakan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana Allah itu memberikan contoh atau menerangkan kepada orang-orang Quraisy bagaimana kehebatan dan kepandaian orang-orang terdahulu, yaitu kaum Ad, kemudian kaum Samud dan Raja Fir'aun. Mereka itu sangat cerdas, akan tetapi mereka itu mengingkari tentang ketuhanan kepada Allah Ta'ala. Karena dalam ayat 6 sampai dengan ayat ke-11 dikatakan suatu rahasia di mana kaum Ad dengan kaum Samud itu serta Raja Fir'aun di Mesir itu adalah mereka itu diberikan suatu kepandaian terutama tentang pembangunan. Karena rumah mereka itu bisa mendirikan rumah-rumah yang sangat indah. Bahkan mereka itu bisa memahat gunung, bisa membangun rumah yang indah, kemudian bisa memahat gunung, kemudian bisa membuat piramid dan patung. Akan tetapi mereka itu merusak tatanan kehidupan. Karena yang dibangun mereka adalah tentang benda saja, tentang namanya bangunan saja. Akan tetapi mereka itu meruntuhkan yaitu budi pekerti, meruntuhkan yaitu suatu keadilan, di mana suatu keadilan mereka tukar dengan kedzaliman. Bahkan kebenaran juga, yaitu Allah sebagai Tuhan mereka dan yang menciptakan mereka itu ditukar dengan suatu kebatilan, sehingga segala pembangunan lahir itu tegak di atas kehancuran nilai peri kemanusiaan. Berarti mereka itu bisa membangun, akan tetapi mereka itu namanya menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi Raja Fir'aun itu sangat sadis. Makanya Raja Fir'aun itu mempunyai julukan yaitu Zul Autad. Bila mana Raja Fir'aun itu ingin memberikan hukuman kepada seseorang, Raja Fir'aun itu membuat pasak-pasak, kemudian orang tersebut diikat di antara pasak itu, baik itu tangan mereka maupun kaki mereka,
di atas batu atau pasir yang sangat panas. Bahkan istrinya sendiri Asiyah yang ketahuan beriman kepada Allah Ta'ala oleh Fir'aun itu dihukum mati. Dihukum matinya itu sangat sadis, ditaruh di atas batu yang sangat besar, kemudian tangan dan kakinya diikat, kemudian dari atas Asiyah itu dijatuhi batu yang sangat besar sampai tubuh dan kepalanya itu hancur. Sehingga mereka itu sangatlah namanya menghancurkan nilai kemanusiaan. Makanya Allah itu mengatakan fasoba alaihim rabbuka sauta adab, maka dicurahkanlah oleh Tuhanmu kepada mereka cambuk siksaan. Cambuk siksaan yaitu mereka itu diberi suatu azab yang sangat pedih, yaitu kaum Ad dibinasakan dengan angin puting beliung yang menghancurkan mereka dengan dahsyat. Kemudian kaum Samud juga dibinasakan dengan suara yang sangat keras, sehingga mereka itu hancur, nggak ada yang tersisa, sehingga mereka itu tercatat dalam suatu sejarah itu sebagai Arab Baidah, yaitu Arab yang sudah punah. Nggak ada seorang pun yang ada di dunia ini dari keturunan mereka. Dan juga Raja Fir'aun juga berkuasa, yaitu mereka itu Raja Fir'aun itu ditenggelamkan di lautan Gulsum atau namanya Laut Merah. Pada saat itu Musa alaihissalam dengan kaumnya yaitu Bani Israel keluar dari Mesir, kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala, kemudian laut itu membelah dengan tongkatnya, kemudian sampai setelah di tepi yang satunya, sesungguhnya Fir'aun itu masih namanya bingung, masih namanya tidak ingin melewatinya, tetapi para pengikutnya mengatakan, "Hei Fir'aun, kenapa engkau tidak berjalan? Itu lautnya itu masih membelah, berarti laut itu masih menghormatimu sebagai kamu itu Tuhan." Kemudian barulah Fir'aun itu berjalan. Setelah di tengah-tengah itu kemudian oleh Allah Ta'ala Musa disuruh mengambil tongkatnya. Kemudian setelah itu laut itu kembali menutup. Itu berarti semua Raja Fir'aun dengan bala tentaranya itu digulung atau ditenggelamkan di lautan Gulsum atau di Laut Merah. Itu adalah suatu curahan, yaitu cambuk siksaan yang sangat amat pedih. Sedangkan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu tetap di tempat pengawasan. Berarti kita itu harus tahu sampai seterusnya selama manusia itu masih hidup di alam dunia ini atau di muka bumi ini, Allah itu selalu melihat kita. Baik itu kita itu melakukan sesuatu perbuatan yang baik, apalagi kita itu melakukan suatu kedzaliman, kita itu melakukan suatu kebatilan, kita itu bermegah-megahan. Sehingga dengan adanya bermegah-megahan itu timbullah rasa sombong di antara manusia, rasa angkuh di antara manusia, dan juga semua itu tidaklah lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Berarti apa yang kita lakukan semuanya di dunia ini itu
semuanya masih ada dalam pengawasan Allah Ta'ala. Apalagi kita itu ada namanya sesosok makhluk yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencatat amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Berarti semuanya itu akan ditulis. Raqib dan Atid itu bertugas untuk menulis semua perbuatan kita. Itu akan menjadi bukti kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Gak ada namanya kita itu bisa mengingkarinya. Karena buku amal kita itu kurang lebih adalah 100 buku. Akan tetapi Allah itu tetap mengawasi dengan sendirinya. Makanya ketika Allah itu mulai cemburu dengan manusia, karena Allah itu cinta dengan makhluknya, kemudian dia itu cemburu karena makhluknya itu melakukan suatu perbuatan maksiat atau agak tidak sesuai dengan jalannya. Allah itu memberikan beberapa ujian saja, mungkin dengan sakit, mungkin dengan menyempitnya rezeki. Berarti itu adalah ujian. Makanya dalam ayat yang ke-15 dengan ayat yang ke-16 dikatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dalam ayat 15 ini dikatakan, maka adapun manusia itu apabila diberi suatu cobaan akan dia oleh Tuhannya, yaitu diberinya dia suatu kemuliaan dan diberinya suatu nikmat, maka berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakan daku atau telah memuliakanku. Kemudian ayat ke-16 dikatakan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila Tuhannya memberikan suatu cobaan kepadanya, yaitu dibanyakkan rezekinya atau diperluas rezekinya, dipersempitkan rezekinya, yaitu faqadara alaihi rizqahu, itu dipersempitkan. Kemudian mereka itu mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Berarti semua di dunia ini, baik itu Allah itu memberikan kita suatu kemuliaan, memberikan kita suatu nikmat yang banyak, itu adalah suatu ujian atau cobaan. Apalagi yang jelas-jelas mungkin kita diberi sakit, mungkin hartanya sedikit, disempitkan rezeki kita. Akan tetapi semuanya itu adalah suatu ujian. Adanya ayat ini, ayat 15 dengan ayat 16 itu dikatakan fa'amal insan. Al-insan ini adalah orang-orang kafir, bukan sebagai seorang mukmin atau muslim. Allah itu menceritakan atau mencontohkan bila mana orang kafir itu diberi suatu nikmat, diberi suatu kemuliaan, mereka itu mengatakan Robbi akroman, Tuhan telah memuliakanku, Tuhan telah menyayangiku, sangat menyayangiku. Akan tetapi bila mana rezekinya dipersempit, mereka itu mengatakan Robbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Padahal semua itu
adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau kita itu berpikir bila mana Allah itu ketika kita itu diberi oleh Allah suatu kemuliaan, mungkin kekayaan, mungkin pangkat yang sangat tinggi, mungkin di kalangan masyarakat kita itu disegani, dihormati, kemudian kita itu memiliki kedudukan yang sangat menonjol, itu adalah suatu ujian. Kita jangan terusan kita itu Allah itu menyayangi kita. Karena apabila mana kita itu lupa, kita itu mulai membanggakan diri bahwa Tuhan telah memuliakan dia atau memuliakan kita, maka kita itu mungkin akan lupa, mungkin akan namanya merasa diri kita itu disayang oleh Allah Ta'ala, sehingga bila mana Allah itu menurunkan kenikmatan itu, kita itu akan langsung galau, akan langsung down. Orang semakin kaya, orang semakin dihormati, mungkin ibadahnya mulai berkurang, pangkatnya semakin tinggi, dia semakin sibuk. Seperti Sa'labah, ketika dia itu miskin, dia dengan istrinya bisa sholat 5 waktu, walaupun harus bergantian. Akan tetapi ketika oleh Allah Ta'ala diberikan suatu kekayaan lewat domba yang diberikan dari Rasulullah, kemudian didoakan oleh Rasulullah, kemudian domba itu atau kambing itu beranak pinak yang sangat banyak, sehingga dia itu menjadi seorang yang kaya raya. Dia lupa sholatnya 5 waktu tepat waktu, kemudian sholatnya tidak tepat waktu. Setelah tidak tepat waktu, meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekayaan, dengan pangkatnya dia, dengan pekerjaannya dia. Berarti kita itu harus mengetahui bahwa itu juga adalah cobaan. Jangan kita itu merasa Allah itu sayang kepada kita. Dan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Bila mana kita itu disempitkan rezeki kita, mungkin kita itu kesehatan kita mulai menurun, itu juga adalah suatu cobaan. Agar kita itu bisa memperkuat iman kita, memperkuat iman kita. Dan mungkin kalau kita sabar, itu sebagai penebus dosa kita. Makanya dalam surat Al-Anbiya dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri akan merasakan mati. Kita itu harus ingat bahwa kita itu, qadha kita itu adalah semuanya makhluk itu akan mati. Manusia, hewan, binatang, hewan atau binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat, itu semuanya itu akan mati. Itu adalah qadha-nya sebagai seorang makhluk.
Tetapi apa? Mungkin qadarnya itu beda-beda. Ada yang mati masih muda atau bayi, mungkin agak tua, mungkin meninggalnya mungkin dengan tidur, mungkin meninggalnya lewat tenggelam dan sebagainya. Itu adalah qadarnya. Sehingga apa, kita itu harus ingat, dan kami timpakan kepada kamu kejahatan dan kebaikan sebagai ujian. Berarti apa? Di dunia ini Allah itu akan menimpakan kejahatan dan kebaikan itu sebagai ujian. Karena apa? Manusia itu memiliki dua potensi, yaitu akal dan juga nafsu. Tinggal kitanya saja mau mengikuti akal kita atau kita itu akan mengikuti nafsu kita. Makanya apa? Kemarin sudah saya terangkan bahwa akal itu adalah al-hijr, yaitu penghalang. Bila mana kita itu akan mengikuti suatu hawa nafsu, akal pikiran ini akan menjadi penghalang. Kita itu akan mulai berpikir, bila mana saya itu ingin melakukan hal tersebut, mungkin di dunia ini saya itu akan kaya, mungkin di dunia ini saya itu akan dihormati. Akan tetapi apa? Nanti di akhiratnya saya itu akan dimintai suatu pertanggungjawaban. Makanya apa? Di situ adalah suatu ujian, dan kepada kamilah kamu semua itu akan kembali. Berarti apa? Manusia itu semuanya itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nggak ada namanya seorang pun yang tidak akan mati. Semuanya itu akan mati. Akan tetapi apa? Dalam suatu hadis dikatakan, ajabal li amril mu'min inna amrohu kullahu khaira wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in isobathu syarru syakara fakana khairalah wa in asobathu dzarran sabara fakana khairalah. Di sini dikatakan sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya itu adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Berarti apa? Menjadi seorang mukmin itu ada suatu namanya kemuliaan tersendiri. Ada suatu kemuliaan tersendiri. Kemuliaannya itu apa? Apabila dia mendapatkan nikmat, kemudian dia itu bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia itu mendapatkan musibah, kemudian dia itu sabar dan itu baik baginya. Berarti apa? Semuanya itu bila mana kita itu menjadi seorang yang beriman, baik itu di dalam namanya keadaan susah maupun senang. Bila mana kita itu senang itu kita itu bersyukur, dan bila mana kita itu susah kita itu sabar. Allah itu semuanya itu akan memberikan namanya imbalan yang pantas. Imbalan yang pantas, yaitu surga. Dan hal itu apa? Tidak untuk orang selain orang mukmin. Misalkan orang yang tidak beriman, kemudian apa? Dia itu menjadi orang yang kaya raya. Kemudian apa? Dia itu memberikan kekayaan itu, mungkin kita itu beramal, menyantuni anak yatim, memberikan fakir miskin dan sebagainya. Dan dia itu bila mana mendapatkan musibah, dia juga itu sabar. Akan tetapi dia itu bukan seorang mukmin.
itu akan sia-sia saja. Misalkan ada orang non-muslim atau orang yang tidak beriman membawa suatu amalan yang banyaknya setinggi gunung di hadapan Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala itu hanya ditiupkan saja. Akan tetapi bila mana kita itu mempunyai sedikit amal soleh, walaupun hanya sedikit saja di hadapan oleh Allah Ta'ala, maka amal soleh itu bisa saja menyelamatkan kita di akhirat kelak. Makanya kan ada suatu riwayat seorang pelacur kemudian memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Dengan amal solehnya yang sedikit itu, Allah itu memberikan dia surga. Padahal hanya memberikan amal soleh, yaitu memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Apalagi kalau kita itu beramal soleh yang amat banyak. Kemudian di sini juga dikatakan kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklalamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan tidak sekali-kali bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Berarti orang-orang Quraisy dulu kalau dia itu mendapatkan suatu rezeki, mereka itu menganggap bahwa Tuhan itu senang atau sayang kepada mereka. Akan tetapi bila mana mereka itu dipersempit hartanya, kemudian mereka itu mengatakan menghinakan dia, kemudian mereka itu bila mana dia itu seorang yang kaya raya mengatakan bahwa mereka itu dimuliakan, tetapi Allah itu mengatakan tidak. Karena mereka itu tidak memuliakan anak yatim, tidak namanya mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian mereka itu juga memakan harta warisan orang lain sampai kenyang. Dan kemudian dia juga melakukan suatu kekejian dengan hartanya. Di sini Allah itu menceritakan tentang majikannya Bilal, yaitu Umayyah bin Khalaf Al-Juma'i. Dia itu orang yang sangat kaya raya di kalangan orang-orang Quraisy. Kemudian dia itu mengatakan, ini Tuhan saya sangat sayang kepadaku, ini Tuhan sangat memuliakanku. Akan tetapi Allah mengatakan tidak. Karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Berarti di sini penyakit jiwa manusia bila mana tidak ada iman, yang mereka pentingkan hanya diri sendiri. Manusia itu kebanyakan penyakitnya itu kalau untuk dirinya sendiri, mereka itu tidak eman-eman. Akan tetapi kalau untuk orang lain, untuk membantu orang lain, mereka itu sangat eman-eman. Itu adalah watak manusia. Sehingga tidak sekali-kali, maksudnya adalah suatu pembantahan, pembelaan diri setengah orang bahwa mereka itu kalau kaya itu akan berbuat baik. Setelah Allah itu mengatakan kalau kamu itu menjadi orang yang kaya, kemudian kamu itu akan sombong dan sebagainya. Kemudian mereka mengatakan tidak.
Apa iya jarene Gusti Allah kamu akan berbuat baik? Kan kadang kita itu sering bicara atau sering ngelantur lah, berangan-angan. Seandainya saya itu punya uang banyak, atau saya itu menjadi orang kaya, maka saya itu akan menyantuni anak yatim. Bila mana ada tetangga yang kesusahan atau saudara yang kesusahan, saya itu akan membantunya. Kadang kita itu punya angan-angan seperti itu. Tapi apa benar? Apa benar kalau miskin akan sabar menderita sama sekali itu adalah omong kosong? Sebab apa? Sifat yang baik, kelakuan yang terpuji tidaklah akan subur dalam jiwa kalau iman tidak ada. Berarti apa? Kita itu bila mana kita itu kaya itu, apakah kita itu bisa melakukannya suatu amal baik? Dan bila mana Allah itu memberikan suatu kemiskinan itu, kita itu akan sabar. Kadang apa? Kita itu diberi suatu kekurangan, kita itu ngaruwara. Napa sih Gusti Allah kok ora ngai tambahan? Kenapa sih Gusti Allah kok kayak gini saja? Bila mana apa? Kita itu tidak mempunyai suatu iman. Bila mana kita itu tidak mempunyai suatu iman, maka apa? Tidak akan subur dalam jiwa kita suatu keinginan untuk membantu orang dan sebagainya. Sehingga pada dalam ayat ke-18 juga dikatakan, dan kamu tidak akan mengajak atas memberikan mereka makan kepada orang miskin. Kemudian apa? Kamu juga tidak akan memakan harta warisan orang. Karena apa? Masa-masa orang jahiliyah, kalau bila mana ada saudaranya itu meninggal dunia, mereka itu rebutan, hartanya itu diambil semuanya. Bahkan kalau maaf yang mati itu atau yang meninggal itu mempunyai istri yang cantik atau mempunyai anak yang cantik, itu dijadikan warisan. Dijadikan warisan. Itu adalah apa? Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Mereka itu memakan warisannya. Akan tetapi kalau sekarang masih ada atau tidak, itu adalah suatu contoh. Dan kamu suka sekali akan harta. Kita sebagai manusia juga apa? Masih cinta akan dunia. Bagaimana caranya biar kita itu apa? Mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sebagai apa? Sebagai untuk kita itu bisa memikirkan, sebagai suatu renungan buat kita. Halal dan haram itu kita itu mungkin sering tidak memperdulikan, menipu atau mengecoh tak dihitung pula, kemudian menjual apapun yang bisa dijual. Apalagi kalau kita melihat orang sekarang demi suatu sesuap nasi atau suatu beberapa harta saja mereka menjual negaranya, mereka menjual jabatannya, mereka menjual amanahnya. Karena apa? Mereka itu mungkin pingin kaya, hanya pingin beberapa duit saja.
Mereka tidak kilingan bahwa semua itu akan ada suatu pertanggungjawaban. Makanya apa di sini dikatakan oleh Allah Ta'ala, apakah benar bila mana kamu itu menjadi orang yang kaya akan memberikan atau akan berbuat baik, tetapi apa Allah itu mengatakan tidak, kamu itu hanya omong kosong saja. Ini saja yang bisa saya bacakan, dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas atau mungkin ada yang kurang bisa dipahami karena mungkin masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita bersama-sama kita tutup belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.